Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello, annyeong, sup ya guys, this is me, Priyana. Jadi di video hari ini aku bakal ngebahas tentang Pancasila. Tentunya kata-kata ini sangat tidak asing bukan bagi teman-teman semua? Karena sedari kecil kita telah mempelajari Pancasila dari SD, SMP, SMA, bahkan Pancasila sendiri telah menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. So guys, di sini aku bakal nge-refresh sedikit ingatan teman-teman mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mana panca memiliki arti 5 dan sila memiliki arti dasar. Which means jika digabung, Pancasila memiliki arti 5 dasar. Perumusan Pancasila ini sendiri dilakukan pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan beranggotakan 60 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Inchi Bangasa yang merupakan orang Jepang. Nah, di dalam sidang ini, apakah teman-teman masih ingat siapakah 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara? Ya benar, 3 tokoh tersebut merupakan M. Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI, beliaulah yang pertama kali mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara ini, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo pada tanggal 30 Mei 1945, beliau juga mengemukakan pendapatnya mengenai usulan dasar negara. Yang pertama ialah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang ketiga ada Soekarno yang tanggal 1 Juni 1945, hari terakhir sidang BPUPKI, beliau mengusulkan pendapatnya mengenai dasar negara, yang mana berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga mengusulkan seandainya tidak ada yang menyukai angka 5, maka dipangkas lagi menjadi 3, yaitu Trisila, yang mana isinya sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Beliau mengusulkan kembali nih, jika tidak ada lagi yang menyukai angka 5 dan 3, maka dipangkas lagi menjadi 1, yaitu Ekasila, yang mana berisi asas gotong royong. Di hari yang sama pada tanggal 1 Juni 1945, karena ada banyaknya usulan mengenai dasar negara, akhirnya dibentuklah Panitia 9 untuk menampung seluruh rumusan tersebut yang bersifat perorangan tadi. Hingga akhirnya keluarlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah melalui banyak rintangan dan banyak peristiwa, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, itu tadi merupakan sejarah singkat mengenai lahirnya Pancasila ya. Oh ya, apakah teman-teman sudah mengetahui bahwasannya terjadi perbedaan pendapat mengenai lahirnya Pancasila ini loh? Ada yang berpendapat bahwa lahirnya Pancasila ini pada tanggal 1 Juni 1945. Ada juga yang berpendapat bahwa lahirnya Pancasila ini pada tanggal 18 Agustus 1945. Well, even though pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016, Presiden sudah menetapkan bahwasannya lahirnya Pancasila ini pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila selain sebagai dasar negara juga merupakan pedoman hidup dalam bermasyarakat. So, kita harus mengimplementasikan Pancasila ini di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mentoleransi antar umat beragama, tidak mencemooh satu sama lain dengan perbedaan yang ada, mendengarkan atau memberikan pendapat orang lain, dan yang terpenting kita tidak bisa memaksakan hak ataupun kewajiban orang lain. Teman-teman, di Pancasila kan juga terdapat nilai demokrasi nih. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita memang harus hidup berdemokrasi. Namanya juga negara demokrasi ya.
Yang artinya kita memang harus menyuarakan suara kita, entah itu melalui aksi, karya tulis, media sosial, dan lain sebagainya, terutama dalam konteks hukum. Karena hukum ini memang harus ditegakkan dengan demokrasi yang transparan. Kita tidak bisa dikatakan sebagai negara hukum yang berdemokrasi jika saja pemerintahnya tidak transparan kepada rakyatnya. Kita juga harus mengetahui tentang apa yang terjadi di negara kita. Salah satu contohnya adalah kasus suap menyuap yang terjadi di Mahkamah Agung. Hal ini membuktikan bahwasannya mulai lunturlah nilai Pancasila di dalam kehidupan kita, terutama dalam konteks keadilan. Jadi teman-teman, marilah kita bersama-sama mengaktualisasikan Pancasila ini di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Baiklah teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.